cuan. Gimana hari ini? Gile bener nih, gile bener. Banyak sekali saham yang naik, tetapi hati-hati kalau untuk rekan-rekan hari ini banyak yang belanja di harga tinggi, hati-hati karena ada yang namanya bantingan nih. Kalau udah tinggi banget malah dibanting, nanti rekan-rekan malah panik gitu ya. Dan di bulan November dibanting dalam sedih. Nah, udah. Oke, karena ingat kita masih punya PR di sini, yaitu sebuah gap di harga 6.100-an. Sekarang 6.300 ke 6.100 itu jauh loh. Oke, jadi kalau misalnya rekan-rekan saya sarankan kalau misalnya nanti udah di atas, udah ada cuan-cuan gitu ya, ambil aja 20%, 30% lumayan gitu ya untuk yang swing. Untuk yang fast trade kita tonton beberapa saham yang rekan-rekan bisa coba perhatikan besok. Kita lihat dari CTRA dulu ya. Ini beberapa saham yang memang sudah di atas, dan CTRA ini kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, boleh diasumsikan ini adalah inverted head and shoulders. Apa artinya? Berarti dia ada sebuah sebuah head di sini, dan ini akan menjadi target yang cukup tinggi, bisa sampai 1195 kalau rekan-rekan tertarik. Tetapi untuk yang fast trade ada kesempatan untuk bisa rekan-rekan beli. Untuk yang swing juga nih ya, bisa rekan-rekan beli besok di 10.35 sampai 10.45, beli aja, cobain gitu ya. Lalu bisa TP1 di 10.70, TP2 sampai 10.95 gitu ya. Dan kalau misalnya masih naik lagi bisa sampai 1105. Hati-hati kalau misalnya ternyata turun di bawah 10.30, masih ada kemungkinan dia akan nyentuh dulu sampai 1.005, dan itu lumayan dalam. Ada BSDE sama, ini ada inverted head and shoulders gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan coba gambar gitu ya, ini bebas sih, asumsi sendiri gitu ya. Kalau misalnya ternyata salah juga ya sudah. Ini juga inverted head and shoulders, gimana? Kayaknya semua properti seperti ini. Dan BSDE targetnya juga sampai sini 1150, dan target panjangnya 1225. Tentu nggak besok langsung, jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin beli besok bisa di 1100 sampai 1110, TP1 di 1135, TP2 di 1150, stop loss di 1085. Ada ASRI. Nah, berbeda dengan yang lain gitu ya. Kalau ASRI itu posisinya baru mau breakout, karena dia masih ada PR 1, 2, 3, dan ini baru breakout dikit gitu ya, karena masih ada PR di 204. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa ASRI ini masih panjang, masih lebih lama. Buat yang ketinggalan sih sebenarnya ASRI menarik, tetapi juga perjalanannya dia pendek, kurang disukai oleh para investor. Jadi rekan-rekan bisa coba beli di 186 sampai 189, TP1 di 194, TP2 di 196. Stop loss di bawah 181, dan kalau misalnya rekan ingin swing bisa sampai 203 ya. Ada Pewon. Nah, berbeda dengan yang lain ya. Pewon itu sebenarnya sudah naik tinggi banget. Dia cukup kuat konsolidasi di sini, dan dia sudah tembus gitu ya. Sudah tembus dari sebuah resisten di sini, dan dia dekat resisten di 545. Hati-hati. Jadi rekan kalau misalnya pengen beli besok, targetnya tentu di sampai 545, bisa beli di 520 sampai 530 gitu ya. Siapa tahu turun sampai 520 bisa dibeli. Tetapi kalau misalnya ternyata closing di bawah 515, lebih baik cut loss aja, dan targetnya tentu sampai 545 Pewon. Lalu kita masuk ke saham-saham yang ada di bottom. Oke. Saham-saham yang ada di bottom ini bisa dibilang low risk gitu ya, karena posisinya masih di bawah, tetapi pasti ini adalah spekulasi buy. Karena belum terlalu banyak pergerakan dan belum ada tanda-tanda yang cukup kuat. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan dari BRIS ini sudah tembus bawah gitu ya. MA8-nya sudah di bawah yang lain, tetapi hari ini crossing MA21, crossing MA34. MA8-nya crossing MA21, dan dan candlestick-nya itu sudah menembus semua MA. Nah, ini menandakan bahwa BRIS ada tren untuk penguatan. Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 2180 sampai 2200, TP1 di 2240, TP2 di 2290, stop loss di bawah 2160. Hati-hati, targetnya memang agak jauh lumayan, tetapi juga masih ada kemungkinan untuk turun.
Yang masih di bottom lagi adalah agro, dan ini adalah area supportnya gitu ya, area support yang kuat gitu ya. Nah, orang rata-rata demand-nya di sini gitu ya. Nah, banyak yang beli di sini dan dia berhasil mantul gitu ya. Apakah ini pantulannya cukup kuat? Kita belum tahu karena posisinya masih di bawah semua. Rekan-rekan bisa perhatikan dia sebenarnya mantul dari EMA 89. Apakah kuat? Mudah-mudahan gitu ya. Karena agro ini sekarang malah lebih disukai dibandingkan BRIS. Rekan-rekan bisa coba beli di 2085 sampai 2110. Jual di 2150, jual 2 di 2170. Kalau misalnya rekan-rekan ingin swing, target ini jangan muluk-muluk sampai 2270 dulu. Nah, kalau misalnya turun di bawah 265, ya dilepas dulu lah ya. EMTK juga di bottom banget nih. Nah, itu ya bisa rekan-rekan bisa perhatikan nih. Ini adalah area demand yang cukup kuat, tetapi hati-hati belum ada konfirmasi. EMA 8, EMA 21, EMA 34 di bawah EMA 89 dalam banget. Oke? Dan ini dalam banget, dan kalau misalnya rekan-rekan ini adalah sebuah pantulan gitu ya, harus ditunggu ada pantulan besoknya yang juga bentuk higher high. Nah, nanti setelah ada higher high harus membentuk higher low dulu. Itu akan membuat EMA 8 nanti crossing ke EMA 21. Tapi kalau misalnya besok siapa tahu dia naik lagi gitu, ini spekulatif banget. Rekan bisa coba beli di 1680 sampai 1695, TP1 di 1725, TP2 di 1735, stop loss di bawah 1665. Kalau misalnya rekan-rekan ingin swing gitu, siapa tahu nih ya, untuk investasi, rekan-rekan bisa targetin stop lossnya di bawah 1600. Jadi semakin dekat dengan harga 1600 semakin menarik. Ada BNGA. Nah, kalau BNGA sebenarnya sudah nembus atas gitu ya, dan dia crossing EMA 21, crossing EMA 34, dan dia masih di atas EMA 8. Cukup banget. Dia menembus beberapa resisten yang kecil di sini dan dia posisinya di atas. Rekan-rekan bisa coba beli di 1035 sampai 1045. TP1 di 1060, TP2 di 1070. Hati-hati karena ada sebuah resisten yang bikin mantul ke bawah nih, dan stop loss di bawah 1020. Ada BBYB. Nah, BBYB juga posisinya sekarang dia sudah mantul di daerah support gitu ya dari sini, dan dia naik turun, dan dia naik tinggi lagi, dan ini mudah-mudahan membentuk higher high dan membentuk higher low lagi. EMA 8, 21 dan 34 sudah ditembus semua per hari ini, dan dia akan ada kemungkinan untuk naik terus gitu ya. Tetap pasti ada koreksi sedikit, dan kan bisa coba manfaatkan koreksinya di 1455 sampai 1475. Jual di 1505, jual 2 di 1520. Stop loss di bawah 1420. MARI. Iya, MARI juga bisa dikatakan ini posisinya ada di daerah support gitu ya. Nah, daerah support yang ada di daerah sini, dan dia bisa dibilang ini belum mantul sih. Kalau menurut saya dia masih belum mantul di daerah 0, nah, kalau misalnya rekan-rekan ambil Fibonacci-nya dari sini, nah, dia nggak kena mana-mana. Tuh, kalau misalnya ambil Fibonacci dari sini, dia juga nggak kena mana-mana. Apakah di 0,5? Mungkin gitu ya, tetapi 0,5 bukan pantulan yang kuat. Biasanya pantulan yang kuat dari 618. Nah, jadi kalau rekan-rekan ingin beli bisa spekulatif, karena bisa dibilang ini mantul dari satu garis trendline atau mantul dari EMA 89. Dan dia sudah nembus EMA 8. Nah, hal ini membuatnya menarik, dan rekan-rekan bisa mari beli gitu ya di 466 sampai 474, TP1 di 490, TP2 di 496, stop loss di 458. Kalau ingin swing, lebih baik rekan-rekan cari sedekat mungkin dengan angka 426 ini, dan targetnya bisa sampai minimal ke 556. TRUK posisinya sudah di atas, dan ini menarik gitu ya, karena kalau misalnya dia posisinya rekan-rekan bisa perhatikan, dia selalu main di EMA 8. Nah, jadi rekan-rekan bisa coba beli di 187 sampai 191, TP1 di 195, TP2 di 199, dan stop loss di bawah 183. Kalau rekan-rekan ingin main saham seperti ini, dan bisa rekan-rekan perhatikan dia main di EMA 8 terus gitu ya, rekan coba beli di dekat-dekat EMA 8. Jadi kemungkinan kan besok EMA 8-nya di daerah 174. Nah, rekan bisa beli di 174 gitu ya, untuk
main fast trade gitu ya, bisa ditembak sampai sekitar 195-an gitu ya. Tapi hati-hati untuk fast rate besok, rekan-rekan bisa coba beli di 187 sampai 191, TP1 di 195, TP2 di 199 aja, stop loss di bawah 183. Bukan untuk invest atau swing nih. ASI menarik karena rekan-rekan bisa perhatikan ini ada sebuah bentuk head and shoulders inverted gitu ya, dan dia sudah menembus semuanya. MA8 2134 posisinya sudah di atas MA89 semua, dan dia sudah menembus neckline. Rekan bisa coba beli di 5.900 sampai 5.975. TP1 di 6075, TP2 di 6150, stop loss di bawah 5825. BBTN, nah BBTN ini menarik banget ya, karena rekan-rekan bisa perhatikan dia waktu itu baru nyentuh doang gitu ya, nembus dikit dan ternyata naik terus dan naik terus dari EMA 8-nya. Dan bisa rekan-rekan perhatikan EMA 2134 sudah crossing EMA 89, dan ini adalah tanda penguatan. Rekan-rekan bisa coba beli di 1585 sampai 1595, TP1 di 1615, TP2 di 1630, stop loss di bawah 1565. Hati-hati gitu ya, jangan ngejar yang terlalu tinggi gitu ya, karena lebih baik rekan-rekan beli gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan beli saham yang seperti ini, rekan-rekan beli di sedikit dulu, misalnya satu porsi di sini gitu ya. Misalnya sebagai contoh kan beli itu pakai teknik piramida atau segitiga gitu ya. Di sini rekan-rekan bisa beli dikit, nanti ternyata dia ada penurunan, rekan-rekan bisa beli banyak selama dia masih di atas MA8. Caranya seperti itu untuk swing gitu. Jadi rekan-rekan bisa targetin sampai 1675 untuk swing. Jangan ngejar tinggi-tinggi, jangan beli harga 1.600-an gitu ya. Percuma karena kemahalan nantinya dan pada saat dibanting kedalaman. Untuk fast trade aja gitu ya, rekan-rekan bisa coba beli di 1585 sampai 1595. Sampai 1615 langsung jual atau 1630 langsung jual gitu ya. Stop loss di bawah 1565. Karena kalau misalnya rekan-rekan beli di angka 1585 sampai 1595 ini sebenarnya udah ketinggian. KOTA juga untuk fast trade. KOTA. Nah, rekan-rekan bisa coba beli KOTA ini di 161 sampai 165, TP1 di 171, TP2 di 174, stop loss di bawah 156. BUKA, rekan-rekan bisa coba beli di 830 sampai 835, TP1 di 845, TP2 di 855, stop loss di bawah 820. Itulah saham-saham yang bisa rekan-rekan kejar gitu ya untuk besok, tetapi hati-hati juga karena yang namanya IHSG ini sepertinya nih ya ada pola naik turun. Jadi pada saat turun, perhatikan beberapa saham bisa rekan-rekan take profit dulu dan rekan-rekan bisa tunggu untuk IHSG kembali ke atas atau dia malah ngejar gap. Hati-hati. Tetap fokus, tetap pasang stop loss dan pelan cuan buat kita semua.